Salam para pencari fakta, terima kasih kembali menyaksikan channel kami dalam Fakta on the Move kali ini. Episode yang menyoroti bagaimana mereka-mereka yang terdampak pandemi di tengah banyak sekali insiden pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah daerah di Indonesia. Kami mencoba melihat salah satu sektor yang juga sangat penting di Indonesia, yaitu sektor olahraga. Bagaimana sepak bola Indonesia yang saat ini sudah terhenti selama hampir 1 tahun tanpa kompetisi atau turnamen. Bagaimana nasib para atlet, pelatih, dan juga manajemen? Kita lihat. Bagaimana suara dari salah satu organisasi olahraga terbesar di Indonesia, PSSI, melihat sektor olahraga yang paling juga terdampak selama pandemi beberapa bulan ini. Bagaimana kesiapan mental mereka dan kondisi mereka sudah puasa, kompetisi dan turnamen sejauh ini? Kita tanyakan. Assalamualaikum. Halo Bang, apa kabar? Sehat? Baik. Ya. Alhamdulillah. Oke Abang, ini terima kasih dipinjam sedikit waktu yang nggak apa-apa nih. Pak Ketum, apa kabar Pak Ketum? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang sejauh ini? 9 months, 9 bulan. Ya. Aduh, ini gimana Bang suasana kebatinan PSSI ini, salah satu organisasi olahraga terbesar di Indonesia? Ya. Harus stop juga? Ya, kalau timnas ya mungkin Masih. kita bisa ya nih. Iya. Yang masalah untuk kompetisi ya. Kita betul-betul terpukul ya. Betul. Kalau kompetisi berhenti, kemarin sudah mau jalan tapi belum diizinkan oleh Waduh. kepolisian, sebetulnya cukup menyulitkan bagi kita ya. Rasanya tuh bagaikan apa tuh Bang? Sepak bola tidak ada turnamen, tidak ada kompetisi tuh bagaikan apa kalau buat PSSI itu? Ya mungkin ini baru pertama kali ya. Iya. Karena memang situasi yang extraordinary, Iya. ada pandemi. Ya belum pernah terjadi mungkin ketua-ketua umum sebelumnya. Jadi pertama nih sejarah. Pertama, kita harus bisa escape dari peristiwa atau kejadian ini ya, kita pelan-pelan terus. Ya kita ada opsi, kalau bisa mungkin habis Februari kita bisa bergulir. Karena Desember nggak mungkin pilkada kan. Oke. Ya. Februari jadi. Ya mudah-mudahan, ini tergantung Pak Polisi. Ini salah satu yang taat aturan, patuh aturan gitu kan. Tapi di tengah-tengah itu juga kita tahu banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Event-event besar, kerumunan besar, mungkin hiburan dan lain juga ada gitu ya. Di kafe waktu itu kan ada, terus kedatangan seorang tokoh juga datang. Ada rasa gimana tuh Bang? Ya, saya pikir kan kita pasti ingin yang terbaik ya. Kita mau menggulirkan kompetisi itu pasti sudah mengikuti protokol kesehatan. Buktinya apa? Kami sudah lapor ke Satgas Covid ya. Satgas Covid-19 ya. Ya. Jadi kan sudah satu persepsi tidak boleh ada penonton. Kami paparkan ada pola-polanya. Ada ring 1, 2, 3. Ini ada 272 orang. Pemain supporter tidak hadir. Kami udah komunikasi dengan para supporter. Dieliminir sedikit mungkin karena mereka bisa menonton dari TV kan gitu. Betul. Melihat pelanggaran-pelanggaran yang udah ada, Bang Iwan sendiri sebagai ketum gimana tuh? Jadi ingin jadi bagian yang udah deh kita jalanin aja deh asal protokol kesehatannya dimantepin ya. Atau ya udah deh ikutin nggak boleh ya nggak boleh. Ya, enggak, bukan kami berusaha. Oke. Tapi kami kan tidak mungkin berseberangan dengan polisi pemerintah. Betul. Artinya kalau tidak mengizinkan kami tidak akan mungkin tiba-tiba main kan karena izin keramaian stadion pun nggak akan dibuka oleh pihak setempat kan kalau. Padahal anak-anak semangatnya udah gimana? Luar biasa. Mereka ada sekarang susah, mereka ada yang main tarkam. Aduh. Kesian dia. Ada kalau pelatih hari-hari ngeluh ke kami, wah saya uangnya tinggal 300.000. Serius? Kan klub tidak bisa menggaji, paling juga 20%. Betul. Berapa sih 20%? Iya. Ya klub juga kesulitan, sponsor tidak ada. Kemudian roda operasional jalan. Waduh. Pelatih juga sama, pemain sama. Kesian mereka. Jadi bukan berhenti begitu aja, eksesnya besar. Sorry, jadinya kan akan ada format baru. Format baru kompetisi, kalaupun nanti diperbolehkan begitu ya, mulai lagi kita kompetisi gitu, penonton nggak ada. Penonton tuh mungkin bisa dibilang, wah itu berapa persennya dari riuhnya sebuah turnamen, nyawanya turnamen gitu. Kalau nggak ada penonton juga lebih terhibur ya, kan lihat di TV sama aja. Persentase penonton di stadion dengan TV kan banyak TV. Oke. Tapi kan kurang dipercaya apa sih seorang Bang Iwan gitu yang ada di kursi ketum PSSI udah tahu nih gimana dengan protokol gitu. Mungkin hanya ke polisi kali ya. Oke, Bang Iwan. Kita orang nggak enak, kok ketumnya polisi tidak diizinkan, kan gitu. Nah ini kan situasi COVID. Kalau nggak gini nggak ada masalah. Tapi kan maksud saya kita belajar dari negara lain. Betul. Ada new normal hidup baru. Ya coba dong, gitu.
aman-aman aja lah anak-anak. Ya. Ini selalu gimana nih prosedurnya? Swab test setiap. Oh, satu lagi saya kelupaan juga Bang Iwan. Kalau memang nanti dibolehkan nih dengan protokol kesehatan, kan ujung-ujungnya tetap aja nih yang namanya turnamen atau kompetisi mengharapkan ada return. Secara bisnis ada return juga kan harusnya. Dengan tidak ada penonton, gimana tuh caranya? Ya, paling sponsorship tidak kan, dan lain-lain. Kalau biar tidak ada penonton, klub liga kan bermain. Sponsornya kan pasti ada ditempel. Betul. Ya. Tapi prediksi kerugian udah di benaknya Bang Iwan. Ada pemasukan yang tidak seperti kalau nama normal. Oke. Pemasukan tiket itu kan hak liga. Dia main di Malang. Itu Arema yang main. Ya uangnya untuk mereka. Ya, dari supporter. Mungkin berkurang dari situ. Tapi kan sponsor lain tetap mendukung karena main. Nah, kalau kan, kita kan dari hak siaran gitu. Itu tetap nggak ada masalah sebetulnya. Kalau penonton cuma berkurang kepada liga-liga yang menyelenggarakan yang home. Persib di Bandung. Itu kalau ada penonton kan lumayan tuh pendapatannya. Katanya Persija sekali main tuh berapa miliar gitu. Itu lumayan kan jelaskan untuk operasional. Ya mengurangi itu, tapi kan sponsornya masih ada. Bang, dengan proses panjang yang sudah dilalui oleh PSSI terakhir, apakah Bang Iwan juga cukup yakin bahwa usaha ini bisa berbuah nanti akan diperbolehkan? Yang jelas kerugian luar biasa. Saya khawatir nanti FIFA menilai kita mau World Cup tapi liga nggak jalan gitu. Padahal kita mau World Cup nanti. Saya khawatir ke sana ya. Saya selalu Bang Iwan. Ini saya dari sudut teknis. Yang jelas berlatih nggak bisa seperti biasa. Ya kan, ada protokol atau prosedur yang kita lalui. Tapi alhamdulillah dari TC pertama di situ kita belum tahu protokol kesehatan yang paling pas itu apa. Tapi sekarang semua berjalan lancar dan bahkan sudah seperti sebelum pandemi, nggak ada halangan. Coach, tadi Pak Ketum bilang PSSI itu dapat timnas dari lihat liga gitu loh. Ada liga nih anak-anak yang bertalenta diambil, sekarang nggak ada sepanjang tahun, gimana? Ini yang saya sebagai direktur teknik dan Sintayong sangat menyesalkan tidak ada kompetisi. Kalau para pemain selesai TC, kembalinya kan pasti ke klub. Dan kita berharap dia berlatih di klub. Ini satu pemain cedera. Cedera itu bukan karena latihan di timnas, tetapi karena ikut tarkam. Yang di situ kontrol gamenya, wasitnya itu nggak jelas. Coach nggak bisa melarang tim untuk nggak tarkam. Kenapa Coach? Dilemanya di mana? Satu, orang butuh hidup. Karena di situ ada uang, butuh makan. Karena di situ ada uang. Yang kedua, orang takut kehilangan touch. Pelatih takut kehilangan touch, tidak bisa melatih. Bagaimana melatih? Karena 1 bulan 2 bulan tidak melatih, itu touchnya akan hilang. Apalagi pemain. 2 kali 24 jam dia tidak melakukan latihan, performa mulai menurun. Nah, ini yang mungkin secara teknis kita berharap kompetisi segera berjalan. Coach Indra, thank you. Coach Indra, terima kasih banyak. Sebagai direktur teknik juga ya dari timnas U19 ya. Saya selalu Coach. Dari sektor olahraga tak luput satu sektor yang juga merasakan dampak pandemi dengan masifnya, yaitu pekerja seni. Sektor hiburan hampir mati, namun tetap patuh terhadap instruksi dari pemerintah yang harus menjalankan protokol kesehatan di dalam situasi pembatasan sosial berskala besar, khususnya di Jakarta. Seperti apa mereka bertahan? Kita lihat. Halo, halo, apa kabar? Kita mulai berkumpul sedikit, ini bajunya udah keren banget ya. Kita sih kan band maco ya, jadi memang harus yang gahar-gahar gitu makanya. Satu hal, ini salah satu dari sekian banyak musisi yang sudah melegenda. Aku juga dengar tadi pas lagi cek sound ada satu single gara-gara corona. Sebenarnya kan berangkatnya dari kesatiran kita juga selama 9 bulan ini, sudah bersabar, sudah komitmen ya. Apakah Project Pop juga salah satu yang menjadi grup musik yang komit selama 9 bulan ini kita tahan-tahan dulu deh dengan protokol kesehatan? Secara pribadi sih aku pikir iya ya semuanya gitu. Emang sih ada beberapa kegiatan, tapi kita selalu juga bertanya apakah protokol kesehatannya cukup ketat dan apakah orang yang ada di lokasi akan sangat banyak atau tidak. Ya tapi gini, di tengah-tengah itu kita sih sebagai Project Popnya ngerasa gelisah karena kita tuh termasuk yang ngerasa
kerjaan kita tuh hilang gara-gara corona ya. Awal tahun sampai Agustus katanya sampai Oktober ya hilang langsung bes. Wow. Nah, sementara itu kan semuanya masih cari-cari ya gimana caranya sampai akhirnya kita nggak tahan, akhirnya karena nggak ada acara kita buat acara sendiri waktu itu ya teman-teman ya. Acara apa? Kalau Kita bikin ya kayak online concert aja. Kebetulan waktu itu kita ulang tahun. Sekarang rasanya online, itu kayak ada udara yang hilang atau hasrat yang terpendam jadi atau gimana? Mungkin kayak sih. Tantangannya buat kita sekarang ini bukan lagi kepada mau nggak mau, karena itu kan satu alternatif yang sepertinya bukan pilihan yang banyak ya. Jadi kecuali memang dia harus ke yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di bertugas keamanan kan memang mereka harus ngantor. Tapi yang lain kan punya option cuman itu. Jadi memang sekarang lebih kepada bagaimana mengatasi bosannya. Ya, lebih ke cara bagaimana kita menemukan cara online yang menyenangkan, mengajarkan online buat yang studi from home yang apa istilahnya itu belajar jarak jauh ya. Terima kasih ya Kak Tika, Kak Odi, Kak Ujo, Kak Gugum dan juga Kak Yosi. Sukses terus buat Project Pop. Terusin juga kampanye protokol kesehatannya ya. Kita temukan fakta berikutnya. Saya sudah sama Mas Thomas di sini. Mas Thomas apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik banget untuk saat ini dengan segala kondisi yang ada. Alhamdulillah. Untuk saat ini, saking hidupnya day by day gitu. Iyalah, ya kalau boleh jujur, sekarang ya kita semua sama sih sebetulnya, nggak ada salah satu masyarakat yang tidak kena. Apalagi hiburan ya, yang memang berkerumun. Kan yang dilarang banget berkerumun soalnya. Bagaimana seorang penampil nggak ada penonton yang berkerumun, rasanya kayak apa tuh Mas? Penonton itu kan bagian dari udara gitu maksudnya. Buat nafasnya si artis itu. Mungkin kalau diibaratkan kayak makan, nggak ada garamnya, nggak ada lauknya. Tapi itu makan tetap gitu loh, kayak gitu. Apa yang membuat Gigi bersama dengan Mas Thomas komitmen untuk selama 9 bulan ini ya, nggak sama sekali melanggar protokol kesehatan? Kalau itu gini ya. Apa komitmennya itu apa? Yang dipegang gini, itu apa? pingin sehat dulu. Oke. Karena kita selain sehat butuh orang. Ya kita nggak mungkin gitu. Kalau bahasa kasarnya kita cari uang, duitnya itu muncul kalau kita juga dilihat orang. Mas Thomas, 9 bulan komit. Terus kita tahu nih, banyak event besar yang melanggar protokol kesehatan. Oke. Sedih aja sih. Ya dalam artian gini, ini usaha bareng-bareng semua ini kan tertunda karena ada pandemi ini. Justru kalau hati dulu baper nggak sih ngelihat apa yang dilakukan oleh para pelanggar protokol kesehatan? Secara personal, secara pribadi baper. Secara kalau kita ngelihat dari jauh gitu yang bareng-bareng kita ngobrol sama teman-teman, kok orang-orang pinter itu segitu sih gitu loh. Nggak nyontohin yang lebih baik gitu. Dalam artian bukan berarti saya yang terbaik gitu. Enggak, maksudnya orang-orang itu orang-orang berpendidikan yang mungkin aja sama yang namanya musisi itu lebih tahu mereka gitu. Yang namanya protokol harus kayak apa. Emang susahnya teman-teman gimana sih Mas krunya Gigi deh saat ini? Kru tuh udah sampai ada yang jadi jualan telur, ada yang GoFood, Gojek gitu kayak gitu yang memang untuk nyambung hidup kan kayak gitu. Karena memang mereka sangat menghormati yang namanya menghargai, menghormati dan mematuhi dengan keputusan yang ada di negara ini sih. Kalau ada suara-suara pasca pelanggaran protokol kesehatan dilakukan oleh banyak penyelenggaraan ya. Suara-suara ini mengatakan nih sisi kanan nih, karena ada sisi kiri, sisi kanan, menyatakan bahwa udah deh kalau kayak gini kita stop aja deh transisi. Kalau saya mikir malah akan gak karuan. Otomatis kalau kita membebaskan sesuatu di situ ada trading lah pasti. Udah tahu dong di Indonesia yang namanya sebuah trading dibebasin untuk satu kelompok menguasai monopoli lah nantinya gitu kan. Impact-nya pasti yang ke bawah yang akan kegencet gitu aja. Patut diingat selama bulan September hingga Desember nanti kita juga tahu ada perhelatan politik yang masih digelar. Dilindungi di bawah undang-undang pemilu. Digelarnya pilkada juga masih dalam kondisi pro kontra di masyarakat. Namun ini dilakukan dengan janji protokol kesehatan. Namun bagaimana suara dari Badan Pengawas Pemilu yang menyaksikan langsung benar-benar apakah protokol kesehatan itu tidak dilanggar? Kita lihat. Terima kasih Pak Aban waktunya. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Bapak bahwa bukan tertarik antara senang dan bangga ya Pak, tapi justru kemudian
Seperti mengejutkan dan membelalakan mata melihat angka 1.300 lebih pelanggaran protokol kesehatan selama pilkada. Boleh kita lihat, Pak? Oke. Mungkin dijabarkan oleh Bapak. Jenisnya ini ada Misalnya? Jumlah melebihi 50 orang. Ya. Terus? Kemudian tidak pakai masker, kemudian jaga jaraknya tidak tidak ada physical distancing. Physical distancing enggak ya. Oke. Nah, dari pelanggaran 1.700 ini, apa tindakan Bawaslu? Tindakannya adalah pertama dengan surat peringatan. Kalau SP kemudian kita keluarkan, kita kasih waktu sampai 1 jam. 1 jam juga tidak mau membubarkan diri, maka Bawaslu menghentikan. Itulah faktanya yang kita temukan. Mereka-mereka yang terdampak namun juga terlupakan karena protokol kesehatan seperti tebang pilih penegakannya. Terima kasih sudah selalu menyaksikan Fakta on the Move. Jangan lupa klik subscribe pada channel kami dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Kita ketemu lagi dalam episode Fakta on the Move minggu depan. Salam para pencari fakta.